Ketika kita baca Matius 6, dikatakan waktu itu Tuhan Yesus mengajarin kepada murid-muridnya cara berdoa, doa Bapa kami. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan pada kita kalau kita berdoa, yang penting bukanlah memaksakan kehendak kita, tapi memaksakan kehendak Tuhan. Tapi kekeliruannya kita sebagai orang Kristen, bahkan saya terkadang, kita seringkali memaksakannya kehendak kita. Tuhan, aku sayang sama si Mawar. Mawar ada yang terbaik buat aku. Kalau misalnya aku nggak dapet dia, aku sedih gitu kan. Ada yang seperti itu mungkin di sini. Tuhan, aku pengen masuk kerjaan ini kerjaan the best buat aku. Kalau aku nggak dapet, aku sedih gitu kan. Kita seringkali khawatir dalam hidup, kenapa? Karena kita merasa keadaan hidup kita berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita seringkali khawatir karena kita merasa kok Tuhan gak kasih apa yang aku mau sih. Dan ketika kita gak mendapatkan apa yang kita mau, kita sedang berpikir bahwa hidup kita gak berjalan dengan baik. Kalau kebenarannya, yang tahu yang terbaik buat kita itu bukan diri kita sendiri loh, melainkan Tuhan. Ya, aku pengen cerita sedikit dulu pas aku kecil ya. Aku itu suka ke Cianjur. Soalnya saudara-saudara saya itu pada banyak kan rumahnya di Cianjur. Ya, pada suatu hari pas saya masih kecil, masih SD, masih imut-imut gitu deh pokoknya. Saya datang ke Cianjur dan habis itu om saya tiba-tiba dia balik dari Bandung dan bawa oleh-oleh buat kita semua. Pertama dia panggil saudara saya yang paling tua. Saudara saya datang, dia kasih satu set manisan gitu, satu kotak, cantik kotaknya. Dan juga bagus gitu, dalamnya kan warna-warni, ada taburan gulanya. Wih, pas saya lihat, pengen banget tuh kayak gitu kan. Dan saya berpikir saya akan mendapatkan suatu hal yang sama atau lebih baik. Saya udah berekspektasi. Tapi ternyata pas saya dipanggil, saya dikasih sama om saya sesuatu yang berbeda. Saya dikasih dodol durian. Ada yang tahu bentuk dodol durian seperti apa? Warna coklat kuning, lenjer, benyak-benyak gitu ya. Pas saya lihat pertama kali, otak anak kecil saya bilang saya dapat pup. Jadi saya marah sama om saya. Saya bilang om jahat, om jahat, om jahat. Saya merasa saya dikasih pemberian yang buruk sama om saya. Jadi saya nangis banjir dan saya marah sama om saya. Om saya bilang cobain dulu, tapi saya nggak mau dengerin. Saya bilang om jahat, om jahat, om jahat. Akhirnya setelah itu om saya karena dia harus pergi kerja, dia pergi, ya udah saya selesai nangis. Akhirnya saudara saya yang paling tua itu datang pada saya dan tawarin pada saya, Revi mau nggak nih kotak manisannya, dia buka kan, mau nggak nih cobain, tapi pedes dia bilang gitu. Nah bagi kalian yang nggak tahu, saya tuh bener nggak bisa pedes sama sekali sampai hari ini. Makan bumbu cabai Indomie aja, bumbu Indomie tuh cabai, nggak bisa aku. Masuk keringetan, parah banget deh pokoknya. Nggak bisa jangan ajak saya ke Manado deh, nggak bisa saya. Yang gembus nggak bisa nih. Nggak bisa saya, dia bener nggak bisa pedes sama sekali. Dan singkat cerita, saya nggak bisa pedas, tapi karena sepupu saya tawarin dan saya melihat manisannya begitu enak kelihatannya, saya pikir nggak mungkin sepedas itulah. Saya ambil satu, masukin dalam mulut saya dan ternyata sangat pedas. Saya nggak kuat dong, langsung lari ke dispenser, saya minum air sebanyak-banyaknya. Dan di sana saya tersadar bahwa saya nggak mau itu manisan buah. Saya udah nggak mau makan. Dan akhirnya karena saya nggak ada cemilan, ya udah deh saya buka dodol durian saya coba makan. Dan ternyata teman-teman, dodol durian enak juga loh, mantap ya bu ya. Dodol durian ternyata enak juga, manis loh. Pas saya makan, di sana saya tersadar mungkin om saya nggak kasih set manisan buah itu dan berikan saya dodol durian bukan karena dia jahat, tapi justru karena dia baik. Karena dia tahu saya nggak bisa makan pedas, dia beliin sesuatu yang kemungkinan besar saya suka. Sama halnya dengan Tuhan kita. Seringkali ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, kita pikir Tuhan jahat, tapi kebenarnya Tuhan nggak jahat. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sama seperti om saya waktu itu. Maka itu teman-teman, ketika berdoa kepada Tuhan, jangan berdoanya cuma Tuhan, aku pengen ini buat aku Tuhan. Kalau nggak dapat aku sedih, jangan kayak gitu. Tapi kita berdoa, Tuhan, aku pengen ini, aku pengen si Mawar nih Tuhan, cantik, baik, boleh nggak sama aku? Kalau misalnya nggak boleh, ya udah deh, aku percaya sama kamu. Tolong Tuhan pimpin ke arah yang tepat. Ada yang pernah mengalami mungkin? Nggak ada ya, udah nggak apa-apa. Jadi intinya janganlah mengeluh. Tuhan punya rencana yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ini kalau misalnya relationship langsung heboh ya. Kita perlu banyak doa soal relationship ya. Jadi Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Seperti perbedaan langit dan bumi, itulah bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita, dan jalan Tuhan dengan jalan kita. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap dari kita. Toh kita nggak ada yang tahu masa depan kan?
Ada yang tahu masa depan? Ada yang punya kekuatan seperti itu? Coba saya pengen tes dulu. Coba bro, suka nonton film? Ya, sedikit. Masa film deh. American Got Talent suka? Enggak. Indonesian Idol? Enggak. Aduh, bingung juga saya. Ada yang suka American Idol di sini? Saya sedikit ya. Oke. Coba American Idol tahun 2030 siapa pemenangnya? Nggak tahu. Nggak tahu dia nggak tahu 2030 pemenang American Idol. Oke, yang lain. Ada yang suka drama Korea? Crash Landing on You? Ada yang nonton? Ya cobalah yang ini nih, yang di sini nih, 2 orang di sini. Coba artis Korea favoritnya siapa? Gak ada. Ada. Siapa? Itu ada. Siapa? Park Shin-hye. Park Shin-hye. Siapa itu? Oke, Park Shin-hye tahun 2030 main drama judulnya apa? Gak tahu. Kenapa? Kok pada nggak tahu sih ditanyain? Karena kita nggak ada yang tahu masa depan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada tahu masa depan, kenapa kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Padahal Tuhan yang tahu masa depan, kita enggak. Dan Tuhan bukan sekedar tahu masa depan, tapi di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan bilang, aku tahu masa depan kamu dan aku udah merencanakan sesuatu yang baik. Kalau gitu kenapa kita mengeluh kepada Tuhan? Lebih baik kita berdoa, mengatakan Tuhan, aku percaya sama rancangan kamu. Benar nggak teman-teman? Kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan saya nggak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan selama aku tahu yang megang masa depanku itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan sayang sama aku dan juga kalian semua. Aminnya kencengan dong, amin. Itu poin kedua. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap dari kita. Poin ketiga adalah seperti ini. Boleh mungkin dimainin pianonya biar lebih galau sedikit kita. Poin ketiga, berdoa untuk mengucap syukur. Alasan ketiga adalah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kolose 4 ayat 2 bilang begini teman-teman. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sambil mengucap syukur. Kita seringkali khawatir dalam hidup ini karena kita nggak mengucap syukur. Berkatnya ada, tapi kita malah fokusnya on berkat orang lain, membandingkan apa yang kita punya sama yang orang lain punya. Ih kok curang sih, dia jalan-jalan mulu, tahun ini ke Jepang, tahun lalu baru ke Thailand, tahun sebelumnya lagi ke New Zealand. Aku udah 3 tahun cuman ke Lombok doang, ke Bali doang. Ih kok curang gitu kan. Banyak yang aku pahami ya kayaknya ya. Relevan ya kayaknya. Bogor, Puncak gitu lah ya. Banyak yang mengalami, oke, relevan berarti ya. Contoh lain. Mungkin ada yang bilang, kok temen aku dia udah pacaran gonta-ganti 5 kali, aku udah 22 tahun jomblo terus. Mungkin ada yang merasa, kok aku gak diberkati sih. Mungkin ada yang merasa, kok gaji dia banyak gitu 2 kali lipat dari aku nggak naik gaji gitu kan. Tadi ada yang komplain kan, aku nggak tahu itu pengawasan deh. Udah 2 suara terwakili nih. Jadi kita sering kali nggak bersyukur dan itu yang buat kita jadi khawatir. Kita merasa hidup kita nggak bahagia. Dimana sebenarnya setiap dari kita tuh diberkati sama Tuhan, tapi sering kali berkatnya beda-beda aja. Mungkin aja uang dia lebih banyak, tapi mungkin aja kamu lebih sehat. Mungkin dia pacaran udah 5 kali gonta-ganti terus. Tapi justru kamu kayak beruntung ya. Berarti kan kamu sama ini bisa fokus kembangin potensi kamu, kembangin pekerjaan kamu. Bener nggak? Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Nah kalau kita terlalu fokus sama berkat orang lain, kita nggak bisa menikmati berkat kita. Coba yuk kita nafas bareng-bareng. Dari siapa tuh? Dari Tuhan. Berkat nggak? Berkat. Banyak orang yang sekarang mau nafas harus bayar. Kita gratis. Berkat. Masih bisa pencernaan lancar, masih bisa pipis. Itu semua berkat nggak? Berkat. Hari ini semua belum ada yang kena corona kan? Amin. Bukan belum ya? Enggak kak, enggak. Iya. Kita nggak ada yang kena. Berkat nggak? Berkat. Maka itu jangan khawatir. Jangan kita fokus sama berkat orang lain. Nggak usah membanding-bandingkan. Tapi fokus aja sama berkat kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan udah memberikan berkat yang banyak kok. Yang penting kita mau bersyukur. Kita mau fokus sama berkat Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk nafas hari ini, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Kamu baik.
bersyukur sama Tuhan. Itu kuncinya supaya kita nggak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan ada seorang motivator yang saya suka banget, namanya Nick Vujicic. Ada yang tahu? Kebanyakan dari kita pasti tahu ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi jadi motivator. Pertama kali saya lihat dia, saya takjub banget. Kok bisa ya? Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa dibilang dia nggak punya sesuatu yang orang-orang lain semuanya punya. Dia punya alasan buat mengeluh, tapi dia jadi motivator. Kok bisa ya? Jadi saya penasaran, saya nontonin kisah-kisah dia. Dan ternyata teman-teman, bagi kalian yang mungkin belum tahu, pas SD, si Nick ini sering dibully sama teman-teman sekolahnya. Pada bilang, Nick, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, mau kerja apa? Kamu cuma akan jadi beban buat orang tua kamu seumur hidup. Nick, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, siapa yang mau nikah sama kamu? Dan bahkan kalau misalnya kamu nikah punya anak, gimana cara kamu bisa melindungi anak kamu? Dan oleh karena perkataan-perkataan negatif ini, Nick jadi kehilangan harapan. Dia mulai membandingkan keadaan dia dengan orang lain. Dia nggak bisa bersyukur, dia stres, dia frustasi. Hingga akhirnya pada saat dia sekitar umur 9 tahun, dia berkepikiran untuk bunuh diri. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia nggak jadi bunuh diri, tapi tetap aja hidupnya nggak ada harapan sama sekali. Dia menjalani hari-harinya dan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Hingga suatu hari, ketika dia lagi di rumah, dia buka Alkitab, dan dia menemukan sebuah kisah, kalau nggak salah pada Yohanes 9, di mana waktu itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia sedang berjalan melewati sebuah kota, dan dia bertemu dengan seorang yang buta dari lahir. Dan murid-murid Tuhan Yesus semuanya bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, kenapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tapi kata Tuhan Yesus, orang ini terlahir buta bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya, melainkan dia terlahir buta agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui dia. Sehingga cerita Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan orang buta itu bisa melihat. Ketika Nick membaca itu, harapan masuk ke dalam hatinya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, kalau misalnya Tuhan Yesus punya rencana di tengah keadaan orang buta ini, maka aku percaya dia juga punya rencana di tengah keadaanku ini. Sejak hari itu mungkin keadaan Nick gak berubah, tetap gak punya tangan, gak punya kaki, tapi spiritnya berubah. Dia mulai punya harapan, dia mulai motivasi orang-orang yang ada di sekitarnya, dia mulai bersyukur dalam hidupnya. Kita tahu sekarang Nick menjadi salah satu motivator terbaik di dunia, keliling puluhan negara, ngomong ke belasan presiden. Dan itu semua dimulai ketika dia fokus sama kasih Tuhan dalam hidupnya, dan bukan fokus pada masalah atau rintangan yang ada dalam hidupnya. Ternyata Tuhan mau menggunakannya untuk hal-hal ajaib. Teman-teman, hari ini saya ingatkan setiap dari kita, jika kita ingin menjalani hidup ini tanpa perasaan takut ataupun khawatir, maka mulailah bersyukur. Berdoa mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai aku. Rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Dan kamu akan mulai melihat bahwa hidup kamu ternyata penuh mukjizat, penuh berkat dari Tuhan. Ya, hari ini kita udah belajar apa aja sih? Yang pertama adalah kita berdoa karena alasannya adalah sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita berdoa karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap dari kita. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir mengenai diri saya. Ketika saya SD dulu, ketika saya masih kecil, saya pernah liburan ke puncak sama saudara-saudara saya yang lain. Dan ketika saya lagi liburan sama saudara-saudara saya yang lain ini, pada suatu sore kita main-main keluar ke taman. Dan singkat cerita kita ketemu anjing yang gede banget, warnanya hitam dan galak banget. Ketika kita ngejailin dia, ya kan namanya juga anak kecil ya, nggak mikir banyak, kita jailin, anjingnya marah. Terus anjingnya ngejar kita dong. Kita sebagai anak-anak panik, kita langsung lari. Dan singkat cerita pas kita lari, ada sebuah tembok dan ada dua jalan, kiri dan kanan. Dan entah kenapa saudara-saudara saya semuanya lari ke kiri, dan ada satu orang bodoh yang lari ke kanan. Itu saya. Jadi pas saya lari ke kanan, anjingnya entah kenapa dia ngejarnya saya, bukan yang lain. Wah, saya panik, saya lari dong, saya lari, dan singkat cerita sampai jalan buntu. Udah gak ada jalan, kiri kanan, belakang, depan, udah gak bisa kemana-mana. Saya terjebak. Anjing besar itu, dia udah gonggongin saya, dia semakin mendekat, taringnya keluar, saya udah takut banget. Ya, karena saya masih kecil, saya benar-benar berpikir saat itu juga saya bakal mati. Saya benar-benar mikir, udah it's the end. Saya mikir, aduh umur aku baru kayak 7 tahun, udah mati cepet banget gitu kan. Tapi habis itu, sekitar 1 menit, 2 menit kemudian, tiba-tiba papa saya muncul. Papa saya muncul, jalan mendekati saya. Anjing itu tiba-tiba dia mulai menggongongi papa saya, deketin papa saya. Tapi papa saya jalan terus, dia kayak nggak takut. Keren banget papa saya waktu itu. Dia angkat saya, dia gendong saya, dan dia bawa saya pulang. Dan di sana saya merasa keren banget ya.
Saya mungkin kalau misalnya mengandalkan diri saya sendiri pada hari itu, udahlah saya habis digigit kali ya mancingnya. Tapi untungnya saya hidup nggak sendirian, ada papa saya yang ketika dia mendengar kabar saya dalam bahaya, dia langsung datang menolong saya, dia langsung gendong saya dan bawa saya ke tempat yang aman. Dan ketahuilah bahwa ini adalah kisah dari seorang ayah di bumi yang sayang sama anaknya, apalagi ayah di sorga. Karena Alkitab pun mengatakan bahwa jika seorang bapa di bumi yang tahu namanya berbuat dosa bisa begitu mengasihi anaknya, mau menolong anaknya, mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, bukankah lebih lagi seorang bapa di sorga mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, mau menolong anaknya, mengasihi anak-anaknya. Dan itulah alasan mengapa kita nggak perlu khawatir, karena kita punya bapa di sorga yang sayang banget sama kita, yang bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita begitu baik, bukan karena kita begitu sayang sama dia, hanya karena dianya yang begitu baik dan begitu sayang sama kita, sehingga dia mati di atas kayu salib itu, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua, sehingga kita bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu adalah alasan mengapa kita nggak perlu khawatir di dalam hidup ini. Mau ada corona kek, mau ada masalah di dalam hubungan, mau ada masalah dalam pekerjaan, nggak perlu takut. Selama kamu memiliki koneksi sama Tuhan Yesus, kamu gak perlu takut, karena dia adalah raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini. Dia berkuasa mengadakan apa yang dinamakan mukjizat. Percayalah kepada dia.